Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saudara, manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya mau tanya, selama kita hidup di dunia ini, yang kita pikirin, yang kita utamakan itu yang mana? Halo? Tubuh kan, semuanya untuk tubuh. Lo bener nggak? Kita cari duit untuk apa? Tubuh, ya, biar bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya ini, semua tubuh loh. Dan tidak sedikit dari manusia yang akhirnya masuk kepada tekanan, mereka depresi, stres hanya karena kebutuhan apa? Tubuh kan, daging kita kan. Nah, di dalam hidup kita ini sebenarnya kan ada 3, ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ya. Nah, sekarang kita pengen masuk dulu lebih dalam, ya. Nggak usah yang terlalu dalam dunia roh, nanti saudara bingung lagi kalau kita membahas dunia roh. Kita bahas yang seputar manusia aja dulu, tentang jiwa manusia. Di dalam jiwa kita itu ada 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau tanya dulu saudara, kalau manusia mati, kalau orang itu mati, tubuhnya kemana? Tidak apa-apa menjawab. Kalau salah saya tidak hukum, kalau benar juga saya tidak kasih sepeda. Jadi jawab saja. Kalau kita mati, tubuh kita kemana? Jadi kembali ke tanah, ya. Padahal kita ini hidup selalu memikirkan tubuh. Padahal kalau kita mati, tubuh kembali ke tanah. Lalu roh kita kemana? Ada dasar ayatnya? Kalau ngomong harus ada dasar ayat loh. Kalau kita mati, roh kemana? Iya benar, kembali kepada Allah. Ya, itu dalam Pengkhotbah, ya. Kalau saudara baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh manusia itu semua sama, baik. Kenapa? Karena roh itu adalah gambar diri Allah di dalam diri manusia. Itu roh. Waktu manusia diciptakan, dihembuskan nafas Allah, itu roh. Roh itu semuanya pengennya yang baik, ya. Jadi roh manusia itu sama, mau dia Muslim, dia Hindu, dia Buddha, dia Kristen, itu roh itu adalah bagian diri Allah dalam diri manusia. Jadi waktu manusia mati, roh kembali langsung kepada Allah. Kalau kita mati, jiwa kita kemana? Ini pelajaran dasar dari kekristenan yang saudara harus tahu, supaya saudara tidak tersesat jadi orang Kristen. Amin. Jiwa kita kemana waktu kita mati? Ada yang tahu? Nanti dikasih uang Pak Oki 100.000. Ada yang tahu jiwa kita kemana? Halo? Kalau kita mati, jiwa kemana? Satu aja tolong, ada yang angkat tangan, nggak tahu? Oh haleluya, harus ada pemuritan ini Pak. Waktu manusia mati, roh kembali kepada Allah, tubuh jadi tanah, jiwa akan dihakimi. Amin. Saudara, lupa Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Amin. Di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi jiwa yang akan dihakimi. Kenapa? Karena jiwa yang bisa merasa sakit, karena ada Nah, jiwa kita ini berbeda-beda saudara. Jiwa saya ini ya jiwanya Debbie nih. Ini keakuan kita. Ini jiwa pribadi-pribadi beda. Makanya di Alkitab kalau saudara baca, kalau ngomong soal orang itu bukan dikatakan selamatkanlah orang. Enggak, selamatkan jiwa. Jiwa itu mewakili pribadi-pribadi. Nah, kenapa kita beriman? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana dikatakan tujuan engkau beriman ini, tujuan engkau beriman. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, kalau bisa ditayangkan supaya saya bicara pakai dasar firman, ya, bukan mengada-ngada. Kenapa kita beriman? Tujuannya 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu jadi tujuan kita beriman supaya jiwa kita selamat. Bukan tubuh jadi tanah. Roh kembali kepada Allah, tapi jiwa ini loh yang harus diselamatkan.
Nah, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah yang bikin kita tuh stres, depresi, tertekan, karena ada di sini, di dalam jiwa. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, ayat yang kedua langsung saya bacakan. Ini ayat hafalan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu terdapat di mana? Di jiwa, pikiran. Ya. Berubah, jangan menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan sempurna. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini, tidak ada lain caranya selain kita ini harus berubah. Yang berubah apanya, saudara? Ayo, yang berubah tadi apanya? Jiwa, bukan tubuh ya. Kalau tubuh kita berubah gampang. Saya mau berubah bentuk rambut, besok saya ke Bulingling, warna rambut saya mau diganti. Tidak perlu mengerti kehendak Tuhan untuk merubah rambut. Amin. Jadi ada orang yang bilang sama saya gini, ibu itu ya pintar firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Saya tanya, kenapa? Buktinya rambutnya pendek. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan perempuan tidak boleh berambut pendek. Saya bilang, saya ini berambut pendek karena saya tunduk kepada suami saya. Suami saya nggak bolehin saya rambut panjang. Saya pengen sekali rambut panjang, tapi nggak boleh sama dia. Dia bilang, pertama kali saya menikah sudah lihat seperti itu, jadi tetaplah seperti itu. Saya dulu pernah coba nyambung rambut, hair extension. Sudah nunggu lama di salon, saudara, waktu baru-baru keluar dulu. Sudah nunggu 1 hari di salon, saya pulang hendak membuat surprise supaya suami saya terkejut melihat kecantikan saya. Waktu udah disambung, rambutnya kriwil-kriwil, saudara. Iya, kayak Syahrini. Lalu saya pulang, anak saya 3 perempuan seneng banget. Ih, mami cantik banget, karena anak saya semua rambutnya panjang. Saya bilang, papi mana? Ada, Mam. Papi pasti terkejut, pasti habis ini mami boleh rambut panjang. Begitu dia keluar, dia lihat saya bilang, halo say. Dia teriak, oh, kayak bencong. Ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Langsung dia bilang, sekarang balik copot. Saya bilang, say please, ini sudah seharian saya tunggu dipasang-pasang pakai besi itu zaman dulu. Enggak, balik sekarang. Anak saya yang kecil ngomong, jangan Pak, biarin 1 bulan lah, orang cantik kok mami kayak gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah. Tapi setiap kali mau tidur malam, dia mau peluk saya, dia teriak, wow. Jadi tidak bertahan, saudara, bahkan 1 minggu pun tidak. Besoknya saya langsung pergi copot itu rambut. Jadi kalau untuk yang di luar tubuh kita ini, ya, yang begitu-begitu, kita nggak perlu cari tahu kehendak Tuhan. Yang lebih utama itu adalah jiwa. Jiwa ini harus berubah supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, berubahnya itu bagaimana, saudara? Kita nih kalau dengar orang ngomongin harus berubah, harus berubah, harus berubah, kayaknya kok enak banget pendeta ngomong tuh harus berubah. Bagaimana supaya kita ini bisa berubah? Nomor 1, engkau harus mengenali siapa dirimu. Ya, baru engkau bisa tahu mana yang harus dirubah. Lo benar nggak, saudara? Ya, kenapa terjadi banyak kekacauan di gereja, di komunitas, di rumah tangga? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu. Yang kenceng ngomongnya. Kenapa banyak kekacauan terjadi? Karena banyak orang yang tidak tahu. Maaf ya, ini agak keras sih, tapi kan saudara sendiri yang ngomong kan. Tapi memang benar nggak? Kenapa terjadi banyak kekacauan? Karena banyak yang tidak tahu diri. Artinya, kalau bahasa halusnya, tidak mengenal diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengenal sendiri? Saya ini akhir-akhir ini lagi belajar tentang psikolog, saudara. Kenapa? Karena saya ini berhadapan dengan jemaat. Setiap hari saya konselingin orang itu, saudara. Itu saya berhadapan dengan jiwa. Dulu saya berpikir gini, enak, saya bilang sama suami gini, saya enak banget ya orang Solo, Jogja, Magelang, Sukabumi. Sukabumi ini juga halus-halus kan? Saya tadi ke rumahnya Bu Yaya itu ngomong, gini loh Bu Debbie, jadi kita ini halo sekali, saudara, ya. Saya tuh bingung, ada manusia halus seperti itu, kenapa saya tidak?
Saya dulu pernah bilang sama suami saya, nah kalau Tuhan tuh melihat karakter dari halus atau tidaknya orang, berarti kan yang masuk surga ini cuma orang Jawa semua. Benar nggak? Kasihan tuh orang Sulawesi, orang Ambon, orang Manado, itu kasar-kasar semua, saudara. Saya juga nggak tahu ya, orang Manado, orang daerah Indonesia bagian timur itu tuh karakternya kasar-kasar, saudara. Ya, tapi Indonesia bagian sini ini barat ya, halus-halus. Nah, saya mempelajari kenapa bisa seperti itu. Saudara, kalau kita lihat gunung, ya gunung itu segitiga, yang di atas puncaknya ini itu namanya personality. Ini tuh bisa berubah, itu tidak asli. Personality itu adalah kepintaran orang membangun sifatnya, tapi tergantung situasi dan kondisi. Makanya ada orang bisa bilang, itu kalau di gereja rohani sekali, kalau di rumah karena personalitinya bagus. Itu bisa berubah-ubah, tidak dijamin. Yang di tengah-tengah gunung itu namanya temperamen. Itu kepribadian dasar kita lahir, ada yang namanya temperamen. Semua orang berbeda-beda. Kalau saya warnanya merah, saudara harus tahu loh warna saudara apa, supaya engkau tahu. Iya, saya pakai istilah ini aja biar lebih gampang dengernya ya. Saya ini merah, jadi saya tahu diri saya. Orang merah itu kolerik, saudara. Kolerik itu dia punya bakat kepemimpinan, ya. Jadi maunya cepat, tergesa-gesa, walaupun kadang salah. Pokoknya cepat dulu. Bahaya memang. Ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Nah, suami saya itu hijau. Hijau itu flegma, tenang, damai, nyaris tak terdengar. Karena dia orang Solo. Orang flegma itu kalau dicari-carilah di daerah Solo, Jogja, Semarang, Sukabumi, banyak orang flegma yang sabar. Suami saya kan kalau marah permisi, aku boleh marah nggak? Lu ajaib kan? Kalau saya teriak aja, jadi itu anu, dia bilang, ojo teriak toh, sepertinya saya terkejut. Ya, terkejut aja, sepertinya aku terkejut. Ini bicara tentang kepribadian loh. Lalu setelah kita masuk lebih dalam, yang di bawah gunung itu ada yang namanya karakter. Ini yang harus kuat, ini yang harus kita bentuk. Kenapa Alkitab berkata milikilah karakter Kristus. Amin. Nah, ini kita harus tahu dulu, saudara, diri kita ini siapa, kelemahan kita siapa, lalu bagaimana kita bisa mengelola jiwa kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berubah. Karena Alkitab bilang berubahlah oleh pembaharuan di dalam jiwamu. Saya kemarin wawancarain satu orang transgender. Nanti saudara lihat di channel YouTube saya. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Kalau nggak ngerti subscribe, sumbreker lah gitu ya. Dia umur 18 tahun sudah transgender. Dia bukan hanya operasi payudara, sampai ke kelamin. Umur 20 sudah keluar surat dari pemerintah, secara hukum sah dia menjadi wanita. Dia bilang, saudara, ya, kenapa dia bisa jadi gitu? Nah, ini lagi, temperamen kita, personality kita itu bisa terbentuk karena lingkungan di mana kita dilahirkan. Karena dia punya saudara banyak perempuan, dari kecil dia itu bergaulnya sama kakak-kakak dan adiknya perempuan. Dia dikasih pita-pita, ya, mainnya masak-masakan. Nah, akhirnya terbentuklah jiwanya ke sana. Sampai akhirnya waktu dia mulai sekolah, dia nggak nyaman dengan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa ada yang aneh dengan dirinya, ya. Makanya orang tua perlu diperhatikan anakmu, ya. Akhirnya saudara, dia umur 18 sudah transgender, umur 20 sudah, lalu dia menikah dengan laki-laki asli. Umur 22 dia menikah dengan laki-laki asli, dan itu cantik banget dia, saudara, cantik. Saya lihat foto-fotonya, dia tinggal di Amerika, dia pakai celana pendek, pakai rok mini, aduh, lebih feminin dia daripada saya. Ya, bener-bener kayak perempuan asli. Lalu akhirnya dia mulai membangun rumah tangga, cuma bertahan 2 tahun lalu bercerai. Orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri itu nggak mungkin bisa bahagia, dan bahkan dia bisa merusak kebahagiaan orang lain karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Makanya hamba Tuhan tuh perlu beres, kalau enggak dia akan jadi masalah buat banyak orang. Kita akan melayani banyak jiwa loh kalau kita sendiri bermasalah, bahaya, saudara. Lalu akhirnya
Dia pacaran lagi dengan cowok, lalu putus lagi, kecewa sampai berapa kali, akhirnya dia stres dengan hidup. Tubuhnya sudah berubah, tapi jiwanya masih sakit. Makanya nggak bahagia. Orang mau operasi plastik sampai kapanpun, dia mau operasi sampai seperti apa, kalau jiwanya sakit, dia nggak akan pernah puas dengan dirinya. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan jiwa. Waktu jiwa kita sembuh, maka kita bisa menerima tubuh kita. Amin. Kenapa orang sibuk, oplas sibuk, ini permak itu, tapi nggak pernah, dan itu makin ketagihan. Kenapa? Jiwanya yang bermasalah. Lalu dia karena jiwanya bermasalah, sakit, dia pindah ke agama seberang, dia umroh pakai jilbab, karena dia pikir di sana dia akan menemukan kedamaian. Ternyata makin stres, saudara, makin stres. Akhirnya satu kali dia berbalik lagi ke Kristen. Lalu dia ke gereja, dia dijamah Tuhan, jiwanya dilawat Tuhan, dijamah Roh Kudus. Lalu dia mulai masuk ke gereja, lalu mulai pelayanan sebagai pendoa. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia itu laki-laki. Dia pakai rok cantik, rambutnya panjang, nggak kelihatan laki-laki. Semua panggil, "Bu, iya mari Bu, masuk Bu." Waktu dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai mendengar firman. Alkitab, firman Tuhan bilang, firman Tuhan ini berkuasa. Amin. Ya, dia bahkan bisa memisahkan antara jiwa dan roh. Ingat saudara, perkataan firman itu sanggup memulihkan jiwa. Waktu dia terus dengar firman, dia mulai sadar bahwa jiwanya sakit. Sudah ke gereja menjadi pendoa. Kalau engkau sekalipun ke gereja bertahun-tahun, puluhan tahun, engkau jadi pendoa, jadi pendeta, jadi gembala sekalipun, kalau jiwamu sakit, engkau akan terus bermasalah dan bikin masalah. Lalu dia bilang, saudara, dia mulai merasa ada yang salah. Siapa yang bisa membuat dia sadar seperti itu? Firman. Kuasa Roh Kudus lewat firman Tuhan. Dia mulai merasa, aku ini ada yang gak beres. Aku bisa membohongi semua orang bahwa aku perempuan, tapi aku tidak akan pernah bisa membohongi diriku sendiri, bahwa identitasku yang dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini, aku adalah seorang laki-laki. Padahal udah transgender, kurang apa? Ya, tapi jiwa itu, saudara, berbicara. Akhirnya dia bilang satu malam, lagi dia galau, jiwanya mulai menyuruh dia untuk terbuka, kasih tahu, kamu keluar dari kemunafikan ini. Kamu gak bisa sembunyi karena kamu akan tertekan sendiri. Roh Kudus mulai melawat dia. Malam itu juga dia ketok pintu rumah pendetanya. Pak pendeta dibuka. Kenapa Pak? Saya mau pengakuan dosa Pak. Kenapa? Saya menipu selama ini. Kenapa Bu? Loh, kenapa Bu? Pak, saya ini laki-laki. Pendetanya malah kayak, bercanda loh ibu ini, karena memang cantik saudara. Nanti ya saudara lihat ya foto-fotonya, cantik banget beneran, saya nggak bohong. Nggak ada sedikit pun kelihatan dia tuh cowok. Ibu ini bercanda, beneran Pak, saya transgender. Lalu, Pak, saya nggak sejahtera. Bapaknya itu ngomong pertama gini, ya kalau memang ibu sudah sejahteranya begitu ya nggak apa-apa Bu, gitu aja. Enggak, saya nggak mau. Ada sesuatu yang menuduh di dalam diri saya bahwa ini nggak benar. Malam itu juga dia pergi cari salon, saudara. Buat apa? Potong rambut. Padahal rambutnya kriwil-kriwil kayak ibu. Nih yang kuning, yang kriwil-kriwil itu, ya. Sayang kan kalau dipotong kan, saudara. Tapi dia pergi cari malam-malam. Dia bilang, ibu bayangkan iblis itu memang gak seneng Bu orang mau berubah. Saya cari salon malam-malam, mau masuk ke salon tuh gak ada parkiran, penuh semua. Lalu saya cari taksi Bu. Saya parkir mobil saya di pinggir jalan, saya cari taksi. Saya pikir biar saya turun dari taksi, saya langsung lari. Begitu mau turun, hujan deras banget dan petir menyambar-nyambar. Tapi saya bilang enggak, saya mau bertobat Tuhan. Dia masuk ke salon, dipotong cowok, saudara. Habis potong cowok, dia pulang, dia berdoa. Dari situ dia mulai kasih tahu ke orang-orang. Dia kasih tahu ke anak, ke cucu-cucunya, kalau cucu-cucu dari kakak-kakaknya gitu ya, yang selama ini panggil dia oma. Ya, dia cerita bahwa saya ini laki-laki gini-gini. Akhirnya
dia bertobat, dia bersaksi kemana-mana. Bulan Oktober kemarin dia baru habis angkat payudara, dioperasi lagi, dikembalikan seperti semula, tetapi untuk kelamin sudah tidak bisa. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, tapi aku menemukan identitasku, aku adalah seorang laki-laki. Ya, saudara lihat loh, sampai yang seperti itu tuh Tuhan bisa ubahkan loh saudara, kalau jiwanya itu menyadari. Ada satu hal yang saya kemarin dapat jawaban saudara. Selama ini kan yang tadi saya bilang, orang Solo, Jogja, orang Jawa itu enak banget, karakternya bagus, gini-gini. Kenapa ya kepribadian mereka memang itu dari lahir? Kemarin saya ke Surabaya. Saya di Surabaya dijemput teman saya, setelah makan dia bilang, Bu Debi, kita doakan teman saya ya. Iya, yuk. Dia nggak ngomong sama temennya kalau dia mau bawa saya, dia cuma telepon, "Hei Ci, ada di rumah nggak?" "Ada." "Yaudah saya mau ke sana sama pendeta, kita berdoa ya." "Iya." Begitu masuk di rumah dia buka pintu saudara, ya dia lihat saya, dia bilang, "Ini Bu Debi Basir kan?" Saya bilang, "Kok tahu?" "Ibu, saya itu subscriber Ibu di channel YouTube Ibu," gitu ya. "Aduh, saya seperti mimpi, malah sekarang ketemu, baru tadi malam saya nonton khotbah Ibu." Udah kita masuk saudara, ngobrol-ngobrol. Jadi dia punya suaminya ini saudara jatuh dari lantai 7 meter. Jatuh. Waktu jatuh itu hidungnya pecah, retak ya, dan dia mengalami beberapa operasi lah di kepala. Tapi dokter bilang gini, puji Tuhan tidak ada satupun otaknya yang retak atau kena atau apa ya. Lalu pulang saudara setelah operasi, suaminya ini ternyata karakternya berubah. Dulu itu suaminya ini baik banget saudara. Kalau istrinya mau ke pasar, diantar sebelum dia ke kantor, "Saya antar." "Nggak boleh kamu ke pasar sendiri, ayo sama saya." Pulang itu dia bisa siapin makanan. Pokoknya istrinya itu kayak ratu dibikin sama dia. Waktu setelah dia jatuh, itu karakternya berubah 180 derajat, bertolak belakang sekali dengan yang dulu. Istrinya bilang, "Ibu tahu kalau kami pergi naik mobil Bu, saya salah omong Bu di mobil. Dia berhenti di pinggir jalan, dia suruh saya turun di pinggir jalan. Terserah lu mau pulang naik apa, turun sekarang, turun." Lu berubah lu karakternya. Jadi kasar sama anak-anak juga tidak seperti dulu lagi. Pokoknya dia jadi kayak orang lain. Istrinya bawa lagi dia ke dokter. "Dok, kok suami saya berubah ya setelah dia jatuh itu?" Untung dokternya nggak bilang gini, "Jatuhkan lagi supaya berubah." Kan kadang-kadang orang gitu ya, kalau lupa ingatan, kebentur lagi baru dia ingat lagi ya. Tapi jangan saudara ya, itu akan berbahaya. Lalu dokternya periksa, dokternya cuma bilang gini, "Bu, iya, memang otaknya nggak apa-apa, tapi ada tapinya. Saraf kepribadiannya itu memar. Jadi dia kena ke syaraf kepribadian." Loh, Tuhan tuh ajaib toh. Ternyata ada syaraf kepribadian di otak kita. Makanya orang tuh punya pribadi beda-beda. Lalu dia tanya gini, "Loh Bu, sekarang dok, oke, syaraf kepribadiannya memar, cuma memar loh. Tapi dia nggak gila, enggak. Dia ingat semua seperti biasa, cuma karakternya tertukar sama yang lalu." Akhirnya dia istrinya tanya, "Dok, terus itu obatnya apa?" Dokternya bilang, "Nggak ada obat, tapi itu harus disetting ulang." Loh, aneh loh saudara, tapi nyata loh ya. Harus disetting ulang. Lah saya bilang, "Bu, kalau komputer setting ulang ya gampang ya, tinggal dibuang semua, setting baru, kita mau isi apa, lah otak disuruh setting ulang." Terus istrinya tanya sama saya, "Bu Debi, kalau menurut Bu Debi gimana? Dokter udah bilang harus disetting ulang." Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat Roma ini sama dia. Oh, saya tahu jawabannya. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Kita bisa berubah kalau budi kita ini dibaharui. Berarti setting ulang itu apa, Bu? Suamimu harus banyak dengar firman. Lalu dia mulai harus setting otak. Saudara, kita ini kan, saya selalu bilang sama suami saya, buat saya berubah jadi sabar itu saya butuh perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Bukan karena secara kepribadian saya kebentur, bukan. Karena memang kepribadian saya terbentuk dari saya masih kecil.
Orang Sulawesi itu kalau ngomong nadanya tinggi, teriak-teriak, dikit-dikit emosi. Nah, itu terekam di alam bawah sadar kita. Lalu karakter kita terbentuk sesuai apa yang tersimpan di alam bawah sadar. Saudara percayalah, hidup kita ini 90% dikendalikan oleh alam bawah sadar. Cuma 10% itu alam sadar. Orang kalau nyetir pertama, saya tuh kadang kalau sama suami saya gini, ayo non kita berangkat lebih cepat ke sana. Kenapa? Aku tuh belum pernah nyetir ke sana. Jadi benar-benar harus konsen. Dia pakai alam sadar. Tapi kalau sudah beberapa kali dia nyetir ke sana, dia pakai alam bawah sadar. Oh, abis ini belok, abis ini kanan, abis ini udah nggak terlalu pakai yang sadar lagi. Nah, kenapa kita ada di sini untuk mendengarkan firman? Kita sedang mengisi alam bawah sadar kita dengan firman. Saya bisa tahu di sini muka-muka yang menangkap khotbah saya dengan alam bawah sadar dan dengan alam sadar. Ya, yang menangkap dengan alam bawah sadar itu benar-benar gini. Yang menangkap dengan alam sadar, ya, ini mesti pulang nggak ingat apa-apa. Benar, saudara. Makanya kenapa kita itu ada perkataan-perkataan dari hamba Tuhan yang saya sampai sekarang saya masih ingat. Itu pendeta 10 tahun yang lalu pernah ngomong begini. Karena waktu itu engkau menyimpan dengan alam bawah sadarmu. Nah, alam bawah sadar itu di dalam jiwa kita yang di dalam. Makanya kita ini ketika kita tertekan, kita putus asa, apa yang tersimpan di alam bawah sadarmu? Kalau engkau banyak simpan firman, yang keluar tuh firman. Maka hidupmu dituntun sama. Makanya di kitab Yosua pasal yang pertama ayat 7 dan 8 Tuhan berkata, Yosua, ya, jangan lupa memberkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa disuruh perkatakan? Supaya alam bawah sadarmu mendengar, jiwamu itu mendengar, lalu itu terisi. Dan saudara tahu kata di sana yang dikatakan renungkanlah ini siang dan malam, itu dari bahasa Ibrani, katanya itu haga. Renungkan itu haga. Haga itu artinya apa? Bergumam. Saudara pernah nggak bergumam? Ngomong sama diri sendiri. Waktu di dapur, di kamar mandi, iya sih aku, iya, tapi aku percaya. Pernah kan? Semua pernah kan? Yang pernah bergumam angkat tangan. Ya, yang tidak pernah bergumam angkat kaki. Ya, saya yakin semua orang normal itu pasti pernah bergumam. Ya, tapi apa yang engkau simpan di alam bawah? Nah, Yosua Tuhan bilang, perkatakan kitab itu dan bergumamlah. Artinya apa? Waktu engkau tertekan, ucapkan firman. Ya, waktu pikiranmu ngomongin, aduh besok sudah mau bayar cicilan, nggak ada uang. Ya, aduh bagaimana ya, aduh pusing kepala. Kan engkau putus asa, maki-maki orang juga kan nggak ada duit tetap. Daripada maki-maki, mending kan ngomong firman, amin. Mending nyanyi memuji Tuhan, amin. Dia tidak mengizinkan jiwanya melemahkan tubuhnya. Selama jiwanya itu kuat, maka tubuhnya ini juga sehat. Kita harus memerintahkan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau jiwamu sakit, maka tubuhmu itu ikut sakit. Makanya orang gila itu nggak ada yang sakit. Saudara lihat orang gila kena hujan, kena panas, kadang agak disambar petir, nggak apa-apa. Sampai rambutnya sudah jegrak begitu ya. Nggak pernah sakit orang gila itu. Kenapa? Jiwanya itu sudah tidak berfungsi. Ya, saking udah jebol, ya, udah terlalu akhirnya jadi gila itu malah nggak sakit. Dia makan sampah, bener nggak? Ya, nggak pernah saya lihat di rumah sakit orang gila diare. Pernah nggak saya lihat orang gila diare? Belum pernah loh. Karena memang dari jiwanya itu udah nggak ada rasa apa-apa. Tapi jangan mau gila loh. Kita harus punya jiwa yang sehat. Daud perintahkan, saya bilang sama dia, perintahkan kepada jiwamu. Lalu dia mulai berdoa tiap hari, dalam nama Yesus, semua roh yang bukan dari Allah, homo banci keluar dari dalam diriku. Saudara tahu, 1 bulan kemudian dia telepon saya, Bu Dedi, iya Bu, benar Bu. Setelah saya mengucapkan itu selama 1 bulan, jiwanya menangkap alam bawah sadarnya. Itu yang namanya disetting ulang. Amin. Setting ulang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang merokok malam ini, jangan tanya bagaimana caranya Bu supaya saya bisa berhenti merokok. Kalau engkau mau merokok, gampang, putar apinya taruh di bibir. Lakukan itu 3 kali saja, pasti engkau berhenti merokok karena bibirmu melepuh.
Caranya berhenti merokok bagaimana? Engkau harus menyeting ulang saraf otakmu, alam bawah sadarmu. Perkatakan, aku bisa. Tante saya malam itu juga berhenti loh dari rokok. Dia perkatakan, berhenti dalam nama Yesus. Stop. Stop loh. Kenapa? Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Lalu saudara, sebulan dia bilang, Bu Debbie, benar Bu, saya sekarang ibu tahu jijik dengan homoseksual, dengan kenajisan percabulan yang selama ini saya lakukan. Saya jijik Bu. Ketika jiwanya sadar, jiwanya mulai sehat, tubuhnya ini bereaksi, memerintah ke otaknya apa? Putusin pacarmu. Lalu dia putusin pacarnya yang namanya Bambang itu. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Dia putusin pacarnya itu. Lalu tindakan yang kedua, dia bilang apa? Bu, saya sekarang sudah keluar dari komunitas gay di Bali. Saudara lihat, ketika ketika hatiku bersuka cita, maka jiwaku bersorak, lalu tubuhku aman, tentram. Waktu rohmu menangkap sesuatu dari Tuhan, jiwamu itu dicuci, disetting ulang, dicuci otak kalau orang bilang. Itu kan orang ditangkap, dicuci otak itu yang suruh dibom, itu kan setting ulang otak. Nanti dapat 72 bidadari. Saya tuh bingung ajaran ini, kenapa bisa ada begitu saudara ini, karena yaitu tadi sarafnya memar. Harus dibetulkan lagi ke tembok itu kalau begini ya. Tapi saudara menyadarkan orang begitu mudah nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang sudah disetting di programnya seperti itu. Lalu dia tinggalkan komunitas gaynya, dan sekarang sampai dia bilang gini, Ibu Debbie, Ibu di Jakarta gerejanya di mana Bu? Ibu mengembalakan. Saya mau pindah ke Jakarta. Saya mau tinggalkan tempat ini. Itu yang Tuhan bilang, lari dari situ, lari. Kamu nggak bisa berdiam di situ, lari. Saya seorang dokter Bu, dokter loh. Dan ganteng saudara. Ya, ayo saudara, kita mau berubah. Coba kita baca satu ayat lagi. Mau berapa ayat hari ini? Ya, kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat yang ke-20 berkata, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Waktu kita memberitakan firman, lalu orang itu menangkap dengan alam bawah sadarnya, firman itu berkuasa mengubahkan jiwanya, lalu dia bertobat dari jalannya, kita sudah menyelamatkan jiwa. Ingat tadi tujuan kita beriman itu adalah untuk keselamatan jiwa. Kenapa orang bisa marah? Itu marah, emosi, semua ada di jiwa saudara. Ya, engkau marah, engkau tertekan, engkau depresi, itu semua ada di jiwa. Makanya Alkitab juga bilang, hati yang gembira itu juga ketika kita marah, tubuh kita memproduksi hormon yang sangat merusak kesehatan. Tapi waktu kita tersenyum berbahagia, maka tubuh kita juga memproduksi hormon yang, saudara lihat sekarang, orang sekarang itu lebih gampang senyum atau marah? Ayo, orang sekarang lebih gampang senyum atau marah? Bertobat ya. Satu kali ada satu orang bapak, dia darah tinggi saudara. Dia kan tiap hari harus minum obat kalau orang darah tinggi kan. Lalu dia datang ke dokter, dok, saya nggak mau minum obat terus tiap hari dok, ada nggak resep untuk saya nggak minum obat? Dokternya bilang oke, bangun pagi minum jus belimbing 2, siang jus apel 2, malam jus mangga 2. Lakukan itu 1 minggu. Dia lakukan 1 minggu, tidak ada perubahan, tetap marah-marah, tetap minum obat. Dok, nggak ada perubahan, naikin dosis 2 kali lipat. Ya, jadi minum 4. Seminggu dia balik, dokternya bilang ada perubahan. Ada dok, perut saya kembung. Dan saya makin emosi, tiap hari marah-marah karena saya kembung. Yang ada lagi nggak resep yang lain? Dokternya bilang ada, yang terakhir, nggak usah minum apa-apa. Lah terus setiap 2 jam Anda harus tersenyum selama 20 detik. Setiap 2 jam selama 1 hari. Coba tersenyum 20 detik.
Senyum cuma 1, 2, 3, 4. Saya hitung 5, 6. Tolong tahan mulutnya, tahan. Ini latihan buat Anda yang sudah tidak pernah tersenyum. Orang itu nggak pernah tersenyum, Anda sudah hidup di neraka walaupun masih di dunia loh. Loh benar saudara. Coba ya 20 detik. Lalu dia bilang sama dokternya gini, "Hah, cuma gitu dok?" Dokternya bilang, "Iya, susah loh pak." "Ah enggak." Dia pulang. Sopirnya bilang, "Silahkan pak." Sopirnya aneh, biasanya ya. Begitu pulang sampai di rumah, istrinya tanya, "Dari mana pak?" "Dari dokter." Dia hitung sampai dengan 1, 2, 3, 20 detik. Istrinya gini, "Ih, biasa tanya malam-malam." "Nggak usah tanya urusan saya, mau dari mana, yang penting saya pulang." Ini ya. Besok pagi dia bangun pagi, anak istrinya semua sudah di meja makan. Semua gini, "Pagi pak." Pagi. Dia tanya sama anaknya, "Kuliahmu gimana?" Karena kalau senyum nggak bisa marah kan? Nggak mungkin orang senyum. Kan nggak bisa saudara. Ya, jadi dia tanya sama anaknya, "Kuliahmu gimana?" Ya, anaknya gini, "Ih." Ya, padahal biasa bangun pagi, "Kuliahmu gimana? Jangan minta uang terus, kau selesaikan kuliahmu itu cepat." Ya, ini kan karena senyum nggak bisa gitu. "Selesaikan kuliahmu ya." Dia hitung 1, 2, 3. Lama banget. Dia pergi ke kantor saudara. Waktu sampai di kantor, pegawainya semua lagi ketawa-ketawa kan. Begitu dengan pintu buka, semua ini, "Bos dah." Ada orang itu membawa roh kuda merah. Anda tahu itu roh kuda merah di kitab Wahyu, roh pencabut damai sejahtera. Orang lagi damai, dia datang langsung hilang damai. Ini kan berarti pembawa roh kuda merah. Lihat kanan kirimu, ada nggak? Ya. Jadi dia datang, karyawan lagi ketawa semua, begitu datang, semua jadi diam. Dia masuk ruangan, semua pegawainya gini, "Pagi pak." Dia gini, "Pagi." Wih, semua kaget saudara. Dia jalan sepanjang ruangan, dia hitung 20 detik. Ya, begitu dia masuk, pegawainya gini, berubah loh. Perhatikan setting ulang. Ini namanya setting ulang kan. Otak pemerintah harus tersenyum 20 detik. Sampai di dalam ruangan, pegawainya ketok pintu. Ini saat yang paling mendebarkan. Karena apa? Laporan keuangan. Wah, di sini biasa dia kalau ada salah angka dia teriak, "Goblok!" Pegawainya ketok pintu udah getaran. "Buka pak, pagi mau bawa laporan keuangan." "Iya, silakan duduk." "Ini pak, tolong diperiksa." Dia periksa. Ada tanggal yang ada 1 angka salah. "Ini kenapa salah ya, goblok ya?" Gobloknya tetap, tapi sambil senyum. Jadi beda arti. Yang dimana juga nggak tersinggung saudara, karena dia sambil blok. Dia ini diperbaiki ya goblok ya. Ya kalau dulu goblok kamu kenapa perbaiki dulu. Itu pegawainya juga kaget. "Oh iya pak, nanti saya perbaiki ya blok ya." Awas besok nggak diperbaiki ya. Sampai dia keluar saudara 20 detik. Lalu 1 minggu, dia merasa benar loh, ya, tekanan darahnya nggak naik. Lalu dia balik ke dokter, "Dok, iya dok, kenapa ya cuma dengan tersenyum begitu tekanan darah saya nggak naik?" Dokternya bilang, "Iya pak, karena begini pak, ketika orang itu tersenyum, tubuhnya itu memproduksi sejenis hormon yang namanya endorfin. Itu sejenis morfin di dalam tubuh manusia yang gunanya itu penghilang stres. Jadi saudara mau pengen morfin malam ini? Belum. Ini lagi kena morfin. Ya, waktu Anda tertawa itu morfin keluar loh. Tubuhmu, jiwamu tenang. Sebaliknya ketika orang marah-marah, tubuhnya memproduksi hormon beracun yang bikin tubuhmu jadi sakit dan tertekan jiwamu. Ya, jadi saudara, ya, dan benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang, tapi semangat yang patah bikin
osteoporosis. Bener kan? Mau minum anulen 1 truk juga. Kalau tiap hari bersungut-sungut di rumah, nggak ada damai sejahtera, maka penyakit datang. Hei, hidup ini singkat. Untuk apa punya uang kalau kita nggak bisa menikmati dalam damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus? Ayo kita semua kejar ini, saudara. Mari sehatkan jiwamu, rumah tanggamu berbahagia. Kita nih bersyukur mendapat kasih karunia Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tapi kita bersyukur Yesus datang bukan hanya sebagai bayi, tapi menjadi imam besar. Siapa imam besar itu? Imam besar adalah perantara dulu antara Allah dan manusia. Yesus mati menyerahkan dirinya, dia bukan hanya menjadi korban, dia menjadi imam besar. Dan kita bersyukur punya Yesus yang menjadi imam besar kita. Dikatakan dia bukan hanya imam, tetapi dia bukanlah imam yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Mata kita harus terus tertuju kepada Yesus. Ketika engkau mengalami penderitaan di dunia ini, ketika engkau sedang diizinkan menghadapi pencobaan, mari kita tetap melihat kepada Kristus. Karena Yesus bukan cuma Tuhan yang tidak mengerti kelemahan kita, saudara. Makanya kalau kita ini lagi menderita, difitnah, ya enggak usah terlalu alay lebay. Baru difitnah, mertua udah kepahitan, setengah mati. Ya mertua cuma ngomong gini, itu istrimu tuh Mbok Yud, diajar toh. Aku ndak terima loh omongannya mamamu itu. Ya, ngapain ngomongin aku kayak begitu? Bertobat, saudara. Ya, kita nih baru difitnah sedikit, baru nih, saya tuh denger loh, orang itu cerita, oh iya, tunggu dia ya. Ngapain, saudara? Kau baru dengar anak mantumu ngomongin tentang kau, udah emosi. Datangi anaknya, istrimu tuh ngomong tentang mama begini-begini, kau pilih dia atau mama? Sama-sama syaiton. Pilih yang mana gitu ya? Saudara, kita belajar yuk. Kenapa Yesus menderita penderitaan badani? Supaya kita ini belajar. Saya malu loh kalau mau protes sama Tuhan soal penderitaan saya. Kenapa? Penderitaan Kristus itu belum ada apa-apanya apa yang kita alami ini. Kalau cuma difitnah, maaf saudara, kau belum diludahi kan mukamu toh? Belum kan, belum diludahi kan? Cuma difitnah toh? Kan belum seperti Yesus kita. Kita ini kalau cuma menderita sedikit aja, bahkan kalau sakit itu loh. Ya banyak orang imannya akhirnya saudara gugur karena dia mengalami sakit dan akhirnya dia menolak Tuhan Yesus. Kalau memang dia Tuhan, Bu, kenapa saya sakit begini, Bu? Saya sudah tidak kuat, lebih baik saya menyangkal Tuhan saja. Saudara, saya punya kenalan, dia pendoa syafaat. Orangnya itu tulus, tidak neko-neko, dia bahkan tidak menikah. Dia melayani sebagai pendoa syafaat. Satu saat dia kena kanker. Dia sempat bertanya sama saya, Bu Debi, kenapa ya Tuhan itu izinkan? Saya ini salah apa? Saya ini dosa apa? Sering kali kita sakit itu bukan karena dosa, saudara. Tapi memang Tuhan lagi mengizinkan untuk iman kita diuji dan hidup kita bisa menjadi kesaksian sampai di garis akhir. Lalu dia cerita sama saya, kadang-kadang kalau udah kesakitan dia SMS saya, Bu, saya lagi kesakitan. Saya sudah nggak kuat. Saya sudah berdoa minta mati. Tapi Tuhan tidak ambil saya, Bu. Ibu tolong doakan biar saya mati. Makanya mati itu juga memang kadang-kadang itu anugerah loh saudara. Kematian itu anugerah. Karena banyak orang lagi minta mati, tidak bisa mati. Orang-orang yang sakit kanker, mereka kesakitan, tapi tidak bisa mati. Itu susah loh. Makanya kita berdoa, Tuhan aku nek mati, ndak usah sakit. Mati langsung mati aja lagi tidur toh. Enak kan? Siapa yang mau begitu? Nggak mau mati? Ya, ya enak saudara. Karena itu ya, saya pernah ketemu bapak-bapak, dia hospitality kita di Palu, waktu kita pelayanan di Palu. Kita makan durian nih malam-malam saudara. Lalu
cerita-cerita lah, biasa orang kalau merasa berdosa makan malam-malam terus cerita kolesterol, toh. Padahal memang sudah salah, tapi ya itu menghibur diri. Ini kolesterol loh, tapi makan terus kolesterol. Dia cerita, lalu saya iseng tanya gini, Pak, oh iya saya mau tanya, Bapak udah siap mati belum? Dia jawab saya gini, Bu, saya ini mati siap. Yang tidak siap itu setengah mati. Kalau mati saya siap, Bu, tapi setengah mati tidak siap. Makanya saya berdoa, kalau saya nanti mati, Tuhan mati itu saya lagi sehat. Saya nggak mau sakit. Dia terbang ke Jakarta, saudara, sama istrinya dari Palu, mau liburan ketemu anak. Di bandara, istrinya lagi ke toilet, bilang sama suaminya, Pak, tungguin bagasi kita, nanti kalau lewat jangan kelewatan loh. Iya, udah sana kamu pergi pipis. Nggak sakit, nggak Pak. Istrinya pulang dari kamar mandi, suaminya udah jatuh. Orang sudah berkerumun di situ. Istrinya lari, ya ampun Pak, dibangunin udah nggak bangun, meninggal di bandara. Jadi waktu saya dengar dia meninggal, saya bilang, Tuhan dengar loh doanya ya. Banyak orang minta mati, setengah mati, tapi tidak mati. Ya, banyak. Lalu saya bilang sama ibu itu, Bu, saya juga nggak bisa buat apa-apa dan saya juga tidak bisa mendoakan ibu biar mati. Karena itu haknya Tuhan. Tapi saya minta tolong selama ibu hidup jangan pernah menolak Tuhan, Bu. Sia-sia imanmu sudah mau terakhir, Bu, jangan. Dia kadang bertanya, kenapa ya Bu, Tuhan tuh izinkan saya. Apalagi kalau dia merasa dia nggak ada dosa. Kalau ani-ani gitu kena kanker, kita kan agak plong sedikit ya. Maksudnya, kenapa nggak dari dulu gitu. Maksudnya biar dia tobat. Tapi ini pendoa, nggak neko-neko hidupnya, lurus, sakit. Saya cuma bilang gini, Bu, saya cuma mau ingatkan satu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu dalam kelemahan fisik, dalam kesakitan, ingatlah akan aku. Penderitaanku itu lebih hebat dari apa yang engkau alami. Saya bilang, Ibu tahu waktu Yesus dicambuk, itu dagingnya tercabik loh. Lalu dia nangis. Dan dia cerita sama saya di akhir-akhir hidupnya, dia bilang, Bu Debbie terima kasih. Saya sekarang kalau tiap sakit, karena sudah disuntik morfin saudara, dosisnya sudah ditambahin, dia tetap nggak bisa hilang rasa sakit, tetap kesakitan. Dia bilang terakhir itu, dia bilang, Bu, saya kalau kesakitan, saya masuk di kamar, saya berlutut di tempat tidur saya. Dan saya ingat akan penderitaan Tuhan Yesus di salib. Bagaimana dagingnya tercabik. Saya bersyukur dan saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Atas kasih karunia yang kau berikan padaku. Karena penderitaan ringan yang aku alami hari ini tidak melebihi kekuatanku sebagai manusia. Dan dia cerita, setelah saya melakukan itu Bu, saya merasakan ada kelegaan. Setiap sakit saya belajar bersyukur. Dan akhirnya Tuhan panggil dia pada waktunya saudara. Dia akhirnya meninggal dipanggil Tuhan. Tapi dia mengakhiri pertandingan imannya sebagai orang percaya yang lulus sampai di garis akhir. Itu yang Tuhan mau. Kasih karunia itu akan membuat kita ini saudara bisa menerima segala hal yang terjadi. Dengan kemampuan Tuhan. Coba kita lihat bersama. Ya. Tadi dikatakan, imam besar kita itu bukan imam besar yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ayat 16 bilang begini, sebab itu ini yang harus kita lakukan. Marilah kita apa? Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Banyak orang sudah diberikan kasih karunia, tapi mereka tidak pernah datang untuk menghampiri tahta kasih karunia itu. Artinya apa saudara? Di dalam kelemahanmu ketika engkau ingin lepas dari dosa, datang di kaki Tuhan, hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Dan katakan, Tuhan aku tidak bisa lepas dari dosa ini. Aku perlu kasih karunia-Mu. Amin. Kita semua perlu kasih karunia Tuhan. Saya ingat ketika saya nggak mampu mengampuni orang. Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Saya bilang nggak bisa Tuhan. Orang ini jahat banget. Tuhan bilang nggak bisa. Kamu harus mengampuni. Tapi saya nggak mampu. Apa yang saya lakukan? Saya memberanikan diri datang di tahta kasih karunia. Dan saya bilang, Tuhan, saya tahu firman-Mu berkata bahwa saya harus mengampuni orang itu. Tapi aku nggak mampu.
Dan aku mau Tuhan, tapi aku tidak mampu. Berikan aku kemampuan-Mu Tuhan, supaya aku lulus menghadapi ujian iman ini. Dan ketika saya menangis di tahta kasih karunia Tuhan, tiba-tiba saya bisa berdoa, saya sebut nama orang itu dengan bercucuran air mata. Dan saya bilang, Tuhan, aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Setelah itu saya melihat Tuhan mulai bukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kita gak mampu lakukan dengan kekuatan kita. Banyak orang gak bisa hidup kudus. Mereka terikat dengan dosa. Ya, saya banyak melayani orang-orang saudara yang dia berkata, Bu, saya akui, saya ini sekarang ini simpanannya om-om. Tapi saya lakukan ini karena saya pengen menolong keluarga. Dengar baik-baik, hai para ani-ani dan para simpanan. Apapun alasanmu, ketika engkau bertopengkan dosa itu untuk menolong keluarga atau menolong orang lain, engkau sedang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Nggak ada orang berbuat dosa untuk tolong orang. Soalnya dengan saya jadi ani-ani ini, Bu, saya jadi simpenan, saya bisa bangunin rumah orang tua saya. Buat apa? Ya, soalnya dengan saya jadi simpenan, saya bisa tolong keluarga saya nggak bisa makan, saya dapat uang dari si Om Agus, Om Bambang, Om Tony, Om siapalah itu, Om bertobat. Ya, saudara, ya bertobat. Ada pernah pelakor yang datang sama saya, simpanan sama saya, dan dia berkata begitu, kalau saya tinggalkan, Bu, lalu saya mau hidup bagaimana? Hari ini saya sudah menikmati apartemen, keluarga saya sudah bangun rumah, semua Om yang biayai. Saya bilang, kamu bertobat loh, kamu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai kasih karunia Tuhan? Kalaupun engkau ada di posisi itu, datang hampiri kasih karunia Tuhan itu dengan keberanian. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau, beri aku kemampuan untuk keluar dari dosa. Amin saudara. Yang homo, banyak homo bilang saya gak bisa sembuh. Saya sudah diciptakan begini, Bu. Memang terlahir sebagai tulang lunak. Gak ada. Tuhan tidak pernah menciptakan boti. Ya, Tuhan menciptakan itu yang baik. Dosa yang menjadikan semua itu, saudara. Bahkan sekarang di Jakarta banyak loh, pasangan homo itu tidak malu-malu ke gereja berdua. Kemarin saya baca berita ada gereja yang di Jakarta sudah mensahkan boleh memberkati ya pasangan sesama jenis. Kadang-kadang saya bingung, maaf loh saudara, saya tidak pernah lihat anjing jantan suka sama anjing jantan. Saudara pernah lihat ada anjing jantan, lihat anjing jantan, nggak pernah ada. Atau saudara pernah lihat kucing jantan gitu, terus lihat kucing jantan, meow. Maaf ya, binatang aja punya naluri, dia tahu yang jantan itu kawinnya sama betina. Kenapa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu nggak tahu bedakan mana laki, mana cowok? Bingung nggak? Apapun dosamu hari ini, datang ke tahta kasih karunia itu. Kalau iblis tuduh engkau berdosa, datanglah dengan penuh keberanian dan katakan, Tuhan, aku mau lepas dari dosaku. Itu caramu untuk engkau menghargai kasih karunia Tuhan. Kenapa? Sebab kasih karunia itu sangat mahal. Diberi dengan pengorbanan Kristus. Bukan sesuatu yang murahan. Dikatakan di sana, datang hampiri dengan penuh keberanian. Sebab itu marilah ya kita dengan penuh keberanian apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan kita pada waktunya. Kita perlu rahmat Tuhan. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu dukungan yang dari Tuhan. Untuk kita bisa berdiri teguh, bermegah di dalam kasih karunia itu. Hampiri saudara. Engkau yang hari-hari ini punya kepahitan dengan suami. Yang kau berkata, aku tidak bisa mengampuni. Datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab Yesus datang. Dia memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Tidak satu kali dikatakan, tapi kasih karunia demi kasih
karunia. Setiap hari kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi orang, untuk bisa kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita perlu kasih karunia. Datang hampiri Tuhan. Enggak ada alasan. Kalau engkau tahu kebenarannya, tapi engkau tidak mampu melakukannya, hampiri tata karunia, kasih karunia itu. Tuhan, aku kepahitan sama mertuaku. Jangan cari cara bagaimana ya supaya mertuaku ini mati. Tidak boleh, ya. Hampiri tata kasih karunia Tuhan. Di sana tersedia begitu banyak dengan limpahnya rahmat Tuhan. Rahmat itu akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau rahmat Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Wow, kita dimampukan. Mari hampiri supaya apa? Kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kalau belum dapat hari ini, hampiri terus tata itu. Nggak dapat, hampiri lagi. Sampai Tuhan bilang, engkau mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kasih karunia memampukan kita menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Makanya ketika engkau diproses, jangan buru-buru minta jawaban. Tapi minta kekuatan untuk engkau bertahan. Dan kekuatan itu bisa kita dapat waktu kita dengan penuh keberanian datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan engkau diberikan rahmat. Menghadapi kehidupan rumah tangga sekarang kita butuh kasih karunia Tuhan. Kalau nggak banyak orang cerai sudah. Ya, banyak orang bertengkar, rumah tangga hancur, rumah tangga rusak. Bahkan masalah-masalah kecil bisa menjadikan bibit-bibit perceraian. Ya, ada istri yang tanya sama suaminya gini, Pak, kalau aku mati nih ya, kalau aku mati duluan nih ya, terus kamu kawin lagi dong. Terus misalnya istrimu baru itu mati juga. Nanti di sorga kau pilih dia atau saya? Ini kan masalah yang tidak penting tapi bisa bikin berantem. Suaminya bilang, hah? Nggak usah pura-pura, hah? Di sorga nanti kau pilih dia atau saya? Suaminya bilang, saya pilih masuk neraka aja. Biar nggak disuruh memilih. Aduh, udah di surga ketemu lagi sama kau gitu ya, pilih di neraka aja. Di dalam rumah tangga kita nih, persoalan sepele bisa jadi besar, bisa jadi masalah. Karena itu kita perlu kasih karunia Tuhan. Ibu-ibu tuh sering emosi kalau suami tanya, Mah, gunting di mana? Padahal kemarin dia baru pakai tuh gunting, dia yang simpan. Tapi dia tanya. Nah ibu-ibu kalau suami tanya, Mah gunting di mana? Harusnya jawabannya kan, itu loh di laci meja situ begitu. Ditanyanya, Mah gunting di mana? Tiap hari itu yang kau tanya terus. Padahal kau yang pakai itu kemarin. Nah, kita butuh kasih. Iya enggak Pak? Bapak-bapak di depannya ketawa semua. Mencerminkan bagaimana istrinya. Jangan tepuk tangan Pak buat istri. Nanti semakin menjadi. Ya, kita butuh kasih karunia saudara. Nggak mudah menjalani hidup ini. Nggak mudah menjalani hari-hari yang tidak menentu ini. Dan kasih karunia itu akan memampukan kita. Yang terakhir, mari kita buka bersama. Kita lihat apa kata Rasul Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10 saudara. Baca 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita itu memberikan kita kemampuan. Jangan biarkan kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Natal adalah peristiwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa kasih karunia. Tapi banyak orang menyia-nyiakan kasih karunia itu, membuangnya. Tapi Rasul Paulus bilang, bagi aku, hari ini aku ada sebagaimana aku ada itu cuma karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya, aku semakin giat melayani Tuhan. Amin.
giat untuk bekerja, apapun. Hari ini saudara, saya sangat percaya kita semua diberi Tuhan talenta, karunia untuk bisa melayani. Tidak semua orang harus jadi pengkhotbah seperti saya. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Pelayanan pertama saya ketika saya bertobat, saya datang ke gereja, saya minta pelayanan. Apa yang saya minta? Boleh nggak saya melayani di gereja ini? Oh, mau jadi apa? Pendoa. Kalau saudara melamar jadi pendoa, nggak mungkin saudara ditolak, kecuali saudara datang mau jadi pengkhotbah. Ya, nggak bisa sembarang kalau jadi pengkhotbah. Saya nggak pernah bermimpi menjadi pengkhotbah. Ketika saya bertobat, nggak pernah mimpi saya untuk khotbah di mimbar, apalagi mau jadi pendeta terkenal. Tidak pernah ada di otak saya. Saya menjalani apa yang Tuhan taruh sesuai kasih karunia. Pelayanan pertama saya dulu di gereja pendoa syafaat. Kalau ibadah 2 jam berlangsung, saya berdoa di belakang mimbar 2 jam. Sampai ibadah selesai. Tidak ada orang yang melihat. Nggak dapat upah apa-apa. Dan saya bisa melakukan itu kenapa? Karena saya sudah menerima kasih karunia. Ada cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, aku ini diberi kasih karunia, aku diselamatkan Tuhan. Aku gak punya cara lain untuk membalas kasih itu, dan aku mau melayanimu Tuhan. Saya jadi pendoa saudara. 2 jam ibadah, 2 jam saya berdoa. Kalau saya ada hari ini sebagaimana saya ada, itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Saya bahkan tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Siapa saya? Saya cuma orang yang berhutang budi sama Tuhan karena saya mendapat kasih karunia itu gratis. Apa yang kau perbuat untuk Tuhan? Apa yang sudah engkau beri untuk Tuhan? Engkau sudah menerima kasih karunia itu. Saya berkata ini hidup saya Tuhan. Masalah nanti kita mau jadi apa ke depan itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Kau tidak usah berpikir, oh saya mau jadi begini, begitu. Saya pernah ketemu satu pengerja di gereja. Dia dampingi saya saudara di ruang hamba Tuhan, tapi ini bukan Pak Beni. Dia bilang begini sama saya, Bu, saya ini sudah MTH loh, sudah master teologi. Tapi saya di sini nggak dipercayakan khotbah. Dalam hati saya juga lihat modelmu kayak begini yang nggak mungkin saya kasih kau khotbah. Orang yang menyadari hidupnya itu karena kasih karunia, tidak ada yang begitu saudara. Terus saya bilang, ya Pak, mungkin ya Bapak berdoa saja. Satu saat kalau Tuhan tahu Bapak sudah bisa dipercaya, nanti Tuhan kasih. Ya tapi gimana Bu? Kalau saya nggak di jadwal khotbah, kan saya nggak ada jam terbang. Saya bilang, Bapak salah jurusan kayaknya. Harusnya Bapak masuk sekolah pilot. Kalau carinya jam terbang, ya. Tidak usah kau pikir kau mau jadi apa. Nggak usah kau minta-minta mempromosikan diri. Waktu kau melakukan segala sesuatu dalam kasih karunia, dan kasih karunia itu memampukanmu, maka Tuhan bilang, Dia tahu di mana seharusnya tempatmu. Kau tidak usah mimpi menjadi pengusaha sukses. Waktu engkau hidup dalam kasih karunia, Tuhan mampukan engkau. Dengan hikmat Tuhan, kasih karunia itu memampukan engkau menjadi seorang pengusaha. Menjadi apapun yang Tuhan mau. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau aku ada hari ini sebagaimana aku ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa selama kita ada di dunia ini memang kita semua harus berperang menghadapi pergumulan dan juga persoalan di dalam hidup. Namun kita percaya juga Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan sudah berkata kepada Musa bahwa Dia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Musa adalah seorang yang luar biasa, ya. Kita belajar dari Musa tentang arti kesetiaan. Kenapa saudara? Musa sudah tahu dari awal dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia tetap menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Bahkan tidak tanggung-tanggung didatangkan saksi-saksi palsu untuk memberatkan Yesus di depan mahkamah agama supaya dia bisa diseret, digantung di kayu salib. Tapi Alkitab mencatat ternyata kesaksian dari para saksi palsu tidak cukup memberatkan untuk Yesus layak dihukum mati. Lalu bingung mahkamah agama dan para orang Farisi, imam-imam itu bagaimana supaya dia ini mati. Lalu ada satu orang yang berkata, bukankah dia ini yang berkata,
Aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Ketika mendengarkan itu, mahkamah agama, para imam, dan orang Farisi yang ada bersama-sama dengan mereka semuanya menjadi marah. Yesus tidak membutuhkan saksi palsu untuk membawa dia disalibkan, karena memang dia datang untuk mati. Yesus bukan pecundang yang harus memakai saksi palsu. Dia harus datang untuk mati dengan sebuah alasan yang tepat. Dan itu adalah alasan yang paling tepat. Dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kenapa orang Farisi, para imam, mahkamah agama menjadi marah besar? Karena bagi mereka, bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang sangat penting dan itu sakral. Kenapa Bapak Ibu? Karena disitulah tempat mereka bertemu dengan Tuhan. Para imam akan masuk ke ruang maha suci untuk mempersembahkan korban kepada Allah dan menerima korban penebus dan pengampunan dosa bagi umat. Tetapi zaman itu para imam yang akan masuk ke ruang maha kudus itu harus benar-benar kudus. Kalau tidak dia mati di dalam ruang maha kudus. Makanya dulu para imam kalau akan bertugas, saya baca di Alkitab mereka sampai takut tidur kalau malam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sampai dia mimpi basah, dia mati di dalam ruang maha kudus itu. Betapa kudusnya Tuhan. Ketika dia masuk di ruang maha kudus, dia harus diikat kakinya pakai lonceng yang menandakan bahwa dia masih hidup. Kalau lonceng itu masih bunyi, berarti imam itu masih hidup. Tapi kalau lonceng itu sudah tidak berbunyi, maka dipastikan imam itu mati sudah di dalam ruang maha kudus. Karena kekudusan Tuhan membakar dia yang tidak kudus. Betapa kudusnya Tuhan itu. Ya, zaman sekarang banyak orang melayani Tuhan, habis bersinah naik di atas mimbar. Hidupnya belum beres, sudah melayani Tuhan. Ya, kalau kita belajar saudara, betapa luar biasa kekudusan Tuhan dan dia belum berubah, dia masih tetap sama Allah yang kudus yang harus kita hormati, katakan amin. Saudara, ketika Yesus mati, pemisah antara ruang maha kudus dengan ruang kudus halaman pelataran, Alkitab berkata, itu tabir terbelah menjadi 2. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara umat itu dengan Bapa. Tidak perlu lagi imam masuk untuk mendamaikan dosa umat dan Allah. Semua kita mendapatkan hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak usah pakai perantara. Musa berkata bukan dia, bukan juga Yosua, tapi Tuhan sendiri yang akan membawa mereka masuk. Tuhan sendiri akan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Mereka hanya tinggal berjalan saja. Apa yang bisa membuat kita menang menghadapi setiap pergumulan di hidup kita? Engkau harus taruh imanmu kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, tetapi hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan pendeta, jangan andalkan saudaramu yang kaya. Jangan andalkan siapapun, tapi taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Bahkan jangan taruh harapanmu pada harta, karena itu semua bisa hilang. Tapi waktu kita taruh harapan kita kepada Tuhan, maka dia sanggup melakukan sesuatu. Berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Saudara Musa berkata, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak mudah saudara. Tapi setiap kita harus percaya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita taruh di dalam hati kita, bahwa peperangan dalam hidup ini ya memang akan mungkin banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, peperangan ya, kita akan menghadapi pertempuran iman. Tapi percayalah, semua masalah itu pasti ada time limit, masa selesainya. Katakan amin. Enggak ada masalah satupun yang tidak ada masa selesainya. Semua ada masa selesainya. Tidak mungkin guru matematika berkata gini, anak-anak hari ini kita ujian matematikanya sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ada? Enggak. Semakin mudah soal, semakin cepat waktunya. Semakin sulit soal itu, semakin
Lama. Kita yang sekolah dulu tahu, ya kalau bahasa Indonesia, hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, waktunya hanya 30 menit karena mudah. Amin. Tapi begitu dibilang kita hari ini ulangan matematika. Biasanya matematika berapa jam? 2 jam biasanya, ya. Bahkan bisa ada perpanjangan waktu. Karena memang matematika itu sulit. Saudara, semakin cepat, ya, semakin sulit persoalan kita, semakin besar kemuliaannya, maka ada batasan waktu. Tetapi jangan engkau berputus asa, dikatakan tadi, jangan tawar hatimu, jangan patah hati, tetaplah nantikan Tuhan. Saya tadi baca satu kesaksian orang masuk di WA saya, Bu, saya mau bersaksi, saya dari Ambon. Saya ini suami yang saya ini selingkuh terus, ya, kerjaannya saya selingkuh terus. Ya, kenapa dia selingkuh? Karena istrinya buta. 4 tahun istrinya buta, sakit katarak, tidak punya uang untuk operasi. Ya, buta saudara 4 tahun, ya, dan akhirnya nggak bisa operasi karena nggak punya uang. Bayangkan ya, saya yakin tidak adalah bapak-bapak yang menderita seperti itu. Tapi walaupun istrinya buta, tidak boleh selingkuh bapak-bapak ya, amin. Ya, istrinya buta 4 tahun, ya, tidak bisa operasi karena tidak punya uang. Lalu akhirnya suaminya ini selingkuh, sampai akhirnya satu kali dia bilang dia didatangi satu roh yang mau mencekik lehernya. Ketika dia rasa dia mau dicekik oleh iblis itu, dia berseru sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, mulai sekarang kamu bertobat, baca Alkitab. Lalu dia mulai baca Alkitab dan dia mulai lihat YouTube, saudara. Lalu dia berkata, saya temukan channel Ibu Mesbah Doa. Lalu saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saya dituntun untuk bertobat. Semakin saya mencoba untuk bertobat, tantangannya itu semakin berat. Saya tergoda untuk selingkuh terus, tapi saya harus melawan itu. Dia bergumul, dia dengerin khotbah-khotbah. Saudara, kalau engkau sedang bergumul dengan satu dosa, ya berjuanglah, berjuang, ya, sampai engkau bisa merdeka. Sebab Tuhan memiliki dan dia sanggup memberi kita kuasa untuk merdeka. Dia berjuang, dia dengerin khotbah-khotbah saya, saudara, dia dengerin firman Tuhan, Tuhan beri dia kekuatan, akhirnya dia bertobat. Singkat cerita, ketika dia bertobat, dia mulai berdoa untuk istrinya yang buta. Memang tidak disembuhkan dengan cara dia doa terus istrinya melek, enggak. Tiba-tiba di desanya itu ada orang bikin operasi katarak gratis. Tuhan itu bisa bekerja dengan berbagai cara. Walaupun cukup lama, 4 tahun. Tapi saya percaya itulah waktu dan proses Tuhan buat keluarga ini. Ya, tadinya suaminya sudah stres, lihat istri yang buta, nggak bisa melihat. Makanya akhirnya dia kecewa mungkin, lalu ada perempuan, ya. Jadi saudara, orang selingkuh itu bukan cuma orang kaya, miskin juga banyak yang selingkuh. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah. Tidak ada yang selingkuh, amin. Saudara, akhirnya dia bergumul dan saya melihat di situ, ya, bahwa Tuhan itu turut bekerja loh. Memang 4 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Nunggu istri yang buta tidak mudah, saudara, bagi seorang suami. Tapi akhirnya Tuhan ketika dia bertobat, maka ada jalan keluar yang Tuhan beri. Ya, semua masalah itu ada time limitnya, ada waktu selesainya. Dan Tuhan itu mau beresin satu persatu ketika kita juga mau dibenerin. Ketika suaminya ambil keputusan untuk bertobat, maka di situ kita melihat Tuhan berkata, Dia Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya berdoa supaya suami-suami di sini menjadi suami-suami yang setia. Sekalipun istrimu sudah tidak mampu, ya, seperti itu, buta, saudara, ya, puji Tuhan dia mendengar suara Tuhan, dia bertobat dan sekarang dipulihkan istrinya. Dia bilang, Bu Debbie, terima kasih, saya mau bersaksi sekarang istriku sudah dapat melihat. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan loh. 4 tahun loh. Memang gak ada uang, saudara. Memang kasihan kalau orang itu di desa, saudara, ya. Tidak gampang. Tapi Tuhan turut bekerja. Ada time limit. Tidak ada masalah yang tidak ada batas waktunya.
Tapi tetaplah setia, tetaplah percaya, jangan mundur, jangan tawar hati, jangan patah hati. Tetaplah berjalan. Karena tujuan kita itu sampai pada tanah perjanjian. Jangan engkau berhenti di padang gurun, engkau jadi bangkai di situ. Amin. Teruslah berjalan. Mungkin engkau berkata, saya udah gak bisa berjalan, merangkak, merayap, asal engkau sampai pada tujuan ilahi. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Ya, seringkali kalau masalah itu terasa semakin rumit, biasanya itu sudah semakin dekat jawabannya. Kan seperti orang mau bersalin. Rasul Paulus bilang, penderitaan yang engkau hadapi itu ya kami ini merasa seperti orang yang sakit melahirkan. Makin sakit berarti makin dekat waktu untuk menanti kelahiran itu tiba. Ayo tetap berjuang, jangan menyerah di tengah jalan. Mungkin sekarang tapi makin parah Bu, enggak apa-apa. Banyak orang yang datang, Bu suamiku itu loh, makin saya berdoa makin parah kelakuannya. Doa terus, jangan menyerah. Tapi saya sudah gak kuat, wah kamu gak kuat ya sudah masuk lagi tuh baik. Bener gak? Ya. Saya ingat dulu saya mau melahirkan tanggal 24 Desember. Ya saya sakit perut anak yang pertama. 25 saya masuk rumah sakit. Suami saya bilang, aku ada pelayanan Natal. Ini gimana, aku tunggu kamu melahirkan atau aku pergi pelayanan? Saya bilang kamu pergi saja pelayanan. Lah nanti kalau dia lahir, dia enggak tanya, papi mana? Terus waktu kamu enggak ada dia masuk lagi gitu? Enggak, saya bilang. Kalau dia lahir, kamu enggak ada pun tetap lahir dia, amin. Enggak apa-apa, saya bilang pergi aja pelayanan. Ya saudara, jangan pernah menyerah. Semakin sakit, semakin dekat waktunya. Tunggu dan bersukacitalah. Kenapa? Responmu itu menentukan cepat atau lambat masalah itu dijawab. Kalau engkau berespon dengan benar, ya maka masalah itu akan segera Tuhan jawab. Tapi kalau engkau berespon tidak benar, jalanmu akan terputar lebih lama lagi di padang gurun. Karena itu percayalah bahwa setiap masalah itu ada time limitnya. Bilang kanan kirimu, masalahmu ada time limitnya. Ya, ada time limitnya, ya, tidak selamanya. Tetaplah percaya, jangan menyerah bahwa Tuhan itu sanggup. Kuatkan hatimu dikatakan. Yang ketiga, saudara, ya, percaya bahwa semua itu tergantung kepada iman. Imanmu itu sampai di mana? Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang ada di depan mereka itu adalah laut. Ya, lalu Musa bertanya, Tuhan di depan laut, di belakang itu tentara Firaun. Apa yang harus dilakukan? Tuhan berkata, arahkan tongkatmu ke laut. Dan laut itu tiba-tiba terbelah dua menjadi jalan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka belum cukup iman. Jadi Tuhan harus membelah laut menjadi jalan. Tapi ketika mereka sudah sampai di perbatasan sungai Yordan, sudah melewati 40 tahun di padang gurun, mereka sudah mengalami banyak mujizat, melihat pertolongan Tuhan, iman mereka sudah mulai bertumbuh. Sekarang mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tuhan memberi metode yang berbeda. Tuhan gak ngomong gini, Yosua, kamu arahkan tongkat atau kamu katakan kepada sungai Yordan terbelah. No. Ketika arus sungai Yordan itu sedang mengalir dengan deras, Tuhan bilang apa? Turun ke sungai itu. Mereka nggak protes, loh Tuhan, airnya nggak terbelah loh. Dulu kan Musa terbelah. Air sungai Yordan mengalir dengan deras, Tuhan bilang, para imam yang mengangkat tabut Allah, engkau turun duluan ke sungai Yordan itu. Mereka tidak membantah, itu arusnya deras. Metode Tuhan itu berubah sesuai dengan iman. Seringkali Tuhan gak bikin mujizat di depan. Seringkali ada sesuatu yang sulit di depan dan dia suruh terus engkau berjalan. Kenapa saudara? Ketika engkau melangkah dengan iman, baru mujizat itu terjadi. Mereka gak protes, Tuhan dulu Musa dibelah loh, sekarang airnya deras kita suruh turun. Akhirnya para imam pemegang tabut itu turun satu-satu. Waktu mereka turun, kaki mereka masuk ke dalam air. Dua orang turun, mulai sampai selutut, sampai ke dengkul, mulai sampai ke sini, sampai gini kok enggak terbelah-belah. Ketika mereka empat-empatnya turun ke dalam air yang cukup dalam itu, Alkitab berkata terdengar derau air di sana itu berhenti. Tuhan menahan
Air yang mengalir dari hilir itu berhenti di tengah-tengah, dan yang dari sini terputus, nggak ada aliran. Mereka bisa berjalan di sungai Yordan yang kering dan tidak ada airnya. Katakan bersama, amin. Seringkali saudara, terlihat sangat sulit di depan kita. Seringkali terlihat seolah tidak ada mujizat. Tapi Tuhan sedang menguji imanmu. Dia bekerja dengan takaran yang sesuai dengan iman kita. Percayalah, semakin iman kita dewasa, rasanya persoalan itu akan semakin berat di hidup kita. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia tidak pernah membiarkan kau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Katakan, amin. Saya ini mengikut Yesus, masalah demi masalah, sungai, laut yang saya harus seberangi. Tapi cukup semua kisah di dalam Alkitab membuat iman saya tetap teguh kepada Tuhan. Bahkan di tengah kami mengalami situasi yang sulit, pandemi datang, tidak punya apa-apa, kami berpikir mau jual rumah. Saya cuma berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sekalipun rumah ini saya jual, Engkau tetap baik Tuhan. Iblis ngomong, kenapa kamu bilang baik? Rumah yang tadinya ada sekarang mau dijual. Saya bilang, iblis dulu kita nggak bisa jual apa-apa, sekarang ada yang bisa dijual. Tuhan itu baik. Jangan pernah beri alasan kepada iblis untuk dia bekerja sama dalam pikiranmu menuduh Tuhan itu tidak baik. Tetapkan dalam hati dan imanmu, Tuhan itu baik. Dan dia dapat melakukan segala cara yang di luar akal logika manusia. Kalau saya melihat hari ini hidup kami, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, saya itu cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau wow, Engkau dahsyat Tuhan. Dan kenapa Tuhan mau saudara kita mengalami hal-hal yang sulit, supaya hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya saya tidak menjadi pendeta yang cuma katanya. Banyak pendeta bisa ngomong tapi hanya katanya. Dan firman itu tidak menjadi hidup bagi jemaat. Ia tidak mengalami. Ya, kita ketika berkata, saudara, ketika engkau tidak punya uang, mampukah engkau bersyukur? Apakah saudara pernah mengalami? Saya ngomong begitu, saya tidak pernah mengalaminya. Maka saya ini cuma pendeta katanya, kayak orang buta. Nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, katanya. Merah, kuning, hijau, katanya, di langit yang biru, katanya. Karena dia tidak pernah melihat. Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena imanmu akan lemah. Tapi semakin engkau mengalami masalah dan tantangan, Tuhan akan membawa engkau kepada pengalaman demi pengalaman iman yang luar biasa. Sehingga engkau bisa bersaksi, aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Bagaimana engkau bisa berkata Tuhan hebat kalau engkau nggak pernah mengalami? Benar nggak saudara? Saya sering dengar jemaat saudara, kalau dengar ada pendeta ngomong, saudara, engkau pasti kuat walaupun engkau tidak punya uang. Ya, tapi dia bilang gini, itu pendeta nggak pernah rasa loh nggak pernah punya uang. Loh, kita harus mengalami Tuhan. Hari ini ketika engkau sedang mengalami persoalan, makanya semua kita harus diproses. Ketika engkau selesai diproses dalam hal daging, engkau naik level diproses dalam hal uang, engkau naik diproses dalam hal harga diri. Semua kita harus diproses. Kalau kita bisa melewati satu demi satu, kita bisa melewati sungai, kita bisa melewati laut, kita bisa melewati dan kita melihat mujizat Tuhan. Bukankah perjalanan hidup kita ini dilambangkan seperti bangsa Israel? Banyak kesulitan di padang gurun, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa setapak demi setapak melangkah sampai kepada janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, imanmu itu akan menentukan mujizat yang akan engkau terima, ya. Ketika engkau punya iman, maka Tuhan itu juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya dikirimi kesaksian jemaat Mesbah Doa. Ibu, saya mau bersaksi, ya. Saya tuh bersyukur saudara. Ya, puluhan ribu kesaksian yang masuk di handphone saya ini. Ya, ternyata firman Tuhan itu tidak sia-sia. Semuanya berbuah. Jadi ada satu orang ibu, dia itu pernah konseling sama saya tahun lalu, tapi nggak pernah saya balas. Karena memang yang masuk ini puluhan ribu di HP saya. Tapi puji Tuhan, tidak saya balas tuh saya percaya ada rencana Tuhan. Dia sudah ketik ke sini, sudah peluang mungkin hatinya. Seringkali memang Tuhan tidak izinkan saya membalas. Kenapa? Supaya jemaat itu mencari Tuhan sendiri. Sudah cukup firman yang saya beritakan, tidak usah lagi konseling sama saya, amin. Jangan berat-beratkan lagi hidup saya. Saya ini siaran pagi, siang, malam, mau kemanapun di hotel saya syuting, masih lagi mau konseling sama saya.
Konselingnya masalahnya itu saja. Sebenarnya sudah ada jawabannya di firman Tuhan. Amin apa amin? Tapi jemaat itu alay lebay. Ya, sukanya konseling. Ya, baca aja itu firman. Ya, apalagi marah. Ibu ndak balas-balas WA saya, pendeta macam apa? Pret. Ya, makanya saya tidak cocok jadi gembala, saudara. Ya, menghadapi ini jemaat umat Tuhan yang manjanya setengah mati, maunya dirawat, maunya digini. Kenapa ndak dibalas? Kenapa ndak diangkat teleponnya? Ya, ada lagi. Ibu, tolong dijelaskan. Kita ini nggak boleh begini. Ayatnya di mana? Saya dalam hati saya ini jemaat ya, minta ampun ya, kalau ditanggapi satu-satu, sudah kita nggak jadi pelayanan, nanggapi jemaat tiap hari. Saya selalu bilang, dengerin khotbah-khotbah saya. Lalu ibu itu, dia WA saya itu sudah dari tahun lalu. Dia bilang gini, ibu, saya itu dengan suami kami bersyukur, kami mengalami pertobatan. Sejak kami mendengarkan khotbah-khotbah ibu, ya kami dijamah Tuhan, hidup kami berubah, dan kami mengalami Tuhan secara pribadi, dia bilang. Jadi suami saya ini begini Bu, dulu dia itu bekerja sebagai pimpro, ya pimpinan proyek di perusahaan. Setiap kali ada proyek suami saya diangkat sebagai pimpro. Dan jujur Bu, menjadi pimpro itu yang dituntut adalah ketidakjujuran. Kita mau jujur enggak boleh sama bos. Kamu harus bikin laporan palsu, bikin pengeluaran palsu, bikin ini palsu. Dan selama ini suamiku menikmati karena dia dapat bayaran besar. Tapi ketika kami bertumbuh mendengarkan khotbah-khotbah yang ibu sampaikan, kami tahu yang Tuhan tuntut dari hidup kami adalah kekudusan dan kebenaran. Lalu akhirnya suami saya hatinya mulai berubah. Dia bilang kepada istrinya, aduh kita ini melakukan tidak benar loh. Jadi bagaimana ini? Sebentar lagi ini ada proyek. Dan saya pasti ditunjuk lagi sebagai pimpro. Lalu ketika dia dipanggil sama bosnya, benar dia ditunjuk sebagai pimpro. Dia bilang, bos, saya minta maaf. Kenapa? Saya tidak mau jadi pimpro lagi. Loh kenapa? Kamu tuh bodoh ya. Semua orang tuh pengen lo jadi pimpro. Tapi saya enggak pengen bos. Kenapa? Aku enggak mau berdosa. Bosnya tertawa. Kamu itu masih hidup di dunia. Hidup di dunia enggak mau berdosa. Tapi saya sudah mengenal kebenaran. Tapi enggak apa-apa. Karena Alkitab juga berkata, anak buah harus tunduk kepada atasan. Oh, pakai firman loh. Ya kamu juga kan tahu firman. Alkitab bilang kan, ya karyawan itu tunduk kepada bos. Dia bilang, tapi saya enggak bisa membohongi hati nurani saya. Loh kamu dapat bayaran loh. Dan ternyata, tahun lalu itu istrinya itu ada WA saya, Bu Debbie, apa yang harus kami lakukan? Karena di satu sisi Bu, kami kehilangan uang. Anak-anak kami harus sekolah. Tapi di sisi lain, hati nurani kami itu sudah tidak bisa lagi melakukan dosa. Bapak Ibu, ketika engkau bertumbuh, rohanimu itu hidup. Dan ketika rohmu hidup, Tuhan berbicara lewat rohmu. Firman berbicara dalam rohmu. Tidak perlu pendeta harus ngomong, tapi Tuhan yang akan menuntun. Lalu mereka berdua bersepakat. Tidak, kita harus bersikap, ambil sikap untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kita sama-sama berdoa dan akhirnya mereka tetap menolak. Dipaksa sama bosnya, dia tidak mau. Dan dia siap untuk kehilangan pekerjaan. Saudara, udah 1 tahun kemudian baru saya baca tadi. Dia bilang, saya bersyukur ibu tidak jawab WA saya. Sekarang saya cuma mau kesaksian Ibu Debbie. Ya masih ada chattingannya tahun lalu itu belum kehapus. Saya baca. Kami mau kesaksian, puji Tuhan Bu. Tuhan itu ada dan dia hidup. Dan dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau hidup benar. Puji Tuhan akhirnya suami saya berhasil menolak sebagai pimpro. Karena dia tidak mau berdosa. Dan hatinya damai sejahtera Bu. Tapi puji Tuhannya lagi Bu, sekarang suami saya malah jadi staff. Dan dia bisa terbebas dari dosa itu. Dia tidak disuruh bikin markup palsu, laporan palsu. Dan kami hidup memang tidak dapat tunjangan dari pimpro yang lebih besar dulu. Tapi damai sejahtera kami tidak dapat dibeli dengan uang. Dan Tuhan ajaib, dia mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, ya, kita lihat di sini bahwa ya, lakukan sesuatu ketika engkau sedang ada dalam tantangan.
Seringkali tantangan yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk melihat sikap hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh tetap dalam kebenaran, atau kita tergiur dengan hal-hal yang berbau dosa? Kita tidak akan pernah melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang kelihatannya sukses, dia diberkati, tidak pernah kekurangan, bukan diberkati, ya kaya, karena diberkati dan kaya itu beda. Ada orang kaya, tapi itu bukan berkat Tuhan, karena setan bisa beri kekayaan. Tapi berkat yang dari Tuhan itu ada damai sejahtera. Ya, dan tujuan Tuhan adalah membawa kita, memindahkan bangsa Israel itu dari Mesir, tempat perjanjian, masuk ke tempat perbudakan, masuk ke tanah perjanjian, di mana mereka bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Di Mesir mereka tidak kekurangan apapun. Di Mesir mereka makan daging enak. Makanya ketika di padang gurun mereka marah-marah. Kenapa Musa engkau bawa kami ke sini? Lebih baik kami di Mesir, di sana kami makan daging, kami makan apa, puas semuanya. Walaupun kami diperbudak. Tuhan tidak mau saudara engkau cuma menjadi kaya. Tapi Tuhan mau engkau diberkati. Kenapa? Karena kaya saja belum tentu diberkati. Kaya saja tidak mampu membawa damai sejahtera. Tapi orang yang diberkati karena dia hidup dalam kebenaran, hidupmu disertai damai sejahtera. Dan itulah hal kerajaan sorga. Tuhan mau kita hidup dalam sorga, walaupun kita masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Katakan, amin. Ya, jangan tertipu dengan dunia ini. Ya, mari kita sama-sama mau berubah, tanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau bentuk, apa yang Tuhan mau rubah dari hidup kami. Dan yang terakhir saudara, jangan engkau biarkan keteganganmu, persoalanmu itu berubah menjadi ketakutan. Masalah tetap masalah, tapi ketakutan itu kita yang undang. I got Jesus, I got